Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan SPI Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Fen Asani ingin mempresentasikan kepada kalian sebuah penelitian dengan judul Kritik terhadap konsep ketuhanan Hussein Jafar Al-Hadar dalam bukunya Tidak di Ka'bah, di Vatikan atau di Tembok Ratapan, Tuhan ada dalam hatimu. Di sini saya membagi penelitian saya kepada 5 bab, yaitu pendahuluan, metodologi, temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah karena banyak pemuda Islam kita yang jauh dari agamanya sehingga mereka mudah sekali terjangkiti paham-paham sesat dan menyesatkan. Seperti halnya pluralisme dan juga sekularisme dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengkritisi sesuatu tentang pluralisme dalam buku Hussein Jafar Al-Hadar yang berjudul Tidak di Ka'bah, Tidak di Vatikan atau di Tembok Ratapan, Tuhan ada dalam hatimu, yang mana buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Metodologi yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian berbasis studi literatur. Saya menemukan dalam buku Hussein Jafar Al-Hadar, yang mana dalam halaman 4 berbunyi, bukan hanya di Ka'bah, tapi Vatikan dan Tembok Ratapan juga sepi. Artinya bukan hanya umat Islam, tapi umat agama lain juga harus berpikiran sama. Fotonya pun beredar di media sosial. Maka saya kembali memetik hikmah. Saya tuliskan di Twitter, Tuhan tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak juga di Tembok Ratapan. Tuhan sejatinya di hatimu. Hikmah itu terlintas karena saya teringat suatu kutipan dari puisi sufi besar Jalaluddin Rumi dalam Masnawi Kitab 4, bab kisah Nabi Sulaiman dan Masjid Aqsa. Aku mencari Tuhan di masjid, gereja, dan kuil, tapi aku menemukannya di hatiku. Dan inilah adalah salah satu dari temuan dalam buku ini yang coba akan saya revisi. Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar adalah seorang pendakwah dan penulis di Indonesia. Ia merupakan lulusan Magister Tafsir Quran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai pendakwah, dan juga beliau memiliki channel YouTube dengan judul Jeda Menulis, serta ia juga berkolaborasi dengan Majelis Lucu Indonesia dengan komika fenomenal yaitu Tretan Muslim dan Coki Pardede dalam tajuk Pemuda Tersesat. Ini dakwah beliau sedang naik daun, dan dakwahnya pun kini sudah merambah ke artis-artis dan pemuda-pemuda Islam pada umumnya. Di sini tentunya kedudukan Habib Jafar adalah sebagai seorang tokoh Islam. Maka sebagai seorang pendakwah Islam, tentunya Habib Jafar haruslah lebih memperhatikan lagi berbagai aspek dalam membangun toleransi antar umat beragama, yang mana
ada hal-hal yang merupakan konsensus dari masing-masing agama, bukan malah mencampur adukkan suatu hal yang prinsipal antar agama satu dengan agama yang lain. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, di sini kita amati bahwa Hussein sedang mencampur adukkan antara ibadah dalam agama Islam dengan agama Katolik dan Yahudi. Kemudian seolah-olah menggambarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama. Padahal sesuai dengan pemahaman agama Islam adalah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, dan Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19. Inilah adalah batas-batas beragama yang harusnya disadari bagi setiap muslim. Meski dalam lanjutan tulisannya, beliau berkhilaf terinspirasi dari puisi seorang sufi besar yaitu Jalaluddin Rumi, dan juga beliau juga beralasan berdalih mengajak umat untuk peduli kepada sesama. Namun hal itu tentu tidak bisa dibenarkan karena hal ini untuk konsumsi halayak umum, di mana tentunya pasti ada seseorang di antara mereka pembaca itu memiliki akidah yang lemah, sehingga dia mungkin saja beranggapan bahwa boleh beribadah di mana saja dan dengan cara apa saja, karena Tuhan ada di hati kita masing-masing. Tanpa sadar dia sudah masuk ke dalam pluralisme dan berujung kepada ateisme, yaitu tidak percaya agama karena menganggap beragama dan tidak beragama ya sama saja. Sebenarnya mengenai toleransi antar umat agama, hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu, yang mana ketika itu ada sekumpulan kaum kafir Quraisy yang mengajak beliau untuk bergantian dalam menyembah sesembahan mereka. Mereka berjanji akan menyembah Tuhan Nabi apabila Nabi mau untuk menyembah Tuhan mereka. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan orang-orang kafir tersebut, yang mana isi dari surat Al-Kafirun ini adalah perintah kepada Rasulullah untuk berlepas diri dari agama orang-orang musyrik secara total. Lalu kita beranjak kepada pluralisme agama itu sendiri, yang mana pluralisme agama ini terdiri dari dua suku kata, yaitu pluralisme dan agama. Pluralis artinya adalah kata yang merujuk kepada jamak lebih dari satu atau lebih dari dua. Kemudian agama adalah suatu kepercayaan yang bersifat sakral, yang mana agama ini mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok sosial. Jadi apa itu pluralisme agama? Di sini bisa kita ambil definisi dari Anis Malik Toha, yang mana menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi dari realitas yang satu,
Dengan demikian semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain. Inilah adalah definisi dari pluralisme agama. Lalu apabila kita lihat MUI juga sudah mengeluarkan pendapatnya tentang pluralisme agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sebagaimana kita ketahui bersama dari definisi pluralisme yang sudah dijelaskan tadi, yang mana hal ini adalah sangat bertentangan dengan akidah umat Islam, karena di dalam keyakinan umat Islam adalah Islam sendirilah agama yang paling benar di sisi Allah, dan yang lainnya adalah agama-agama yang sudah terhapus dengan kedatangan Islam. Dan tentunya hanyalah orang yang mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad lah yang akan masuk ke dalam surga. Dan tentunya surga yang dimaksud oleh orang Islam dan surga yang dimaksud oleh orang Nasrani atau orang Yahudi tentunya berbeda. Surga hanya akan dimiliki oleh orang Islam, dan dalam keyakinan Islam orang-orang kafir akan selamanya kekal di dalam neraka. Pada intinya, penelitian ini bertujuan supaya generasi muda umat Islam sekarang semakin mawas diri dan waspada terhadap berbagai pemikiran-pemikiran sesat yang senantiasa mengintai. Dengan cara apa? Dengan cara lebih memperdalam lagi keilmuan Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, dengan ini saya akhiri pemaparan atau presentasi dari penelitian saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.